Oke, selamat berjumpa kembali di channel Asameda. Yang pada kesempatan kali ini kita suasananya lain karena kita berada di Taman Waduk Pondok Ngawi, Bendungan Pondok Ngawi. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral, yakni teknologi AI. Kita akan mencoba mengetikkan perintah text to image versi AI, segala hal yang berhubungan dengan kearifan lokal Nusantara. Apakah imajinasi kita akan diterjemahkan oleh teknologi AI ini seperti harapan? Nah, kita nanti akan mencobanya. Namun kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh Mas Agung. Nah, silakan Mas Agung. Sudah lama Mas di sini. Ya lumayan. Apa kabar? Alhamdulillah. Panas nih. Panas banget cuacanya. Kita akan mencoba nih Mas Agung, text to image dengan teknologi AI. Kita coba. Yang pertama kita ketikkan Istana Kerajaan Majapahit yang megah. Istana Kerajaan Majapahit yang megah. Anda sudah membayangkan seperti apa? Ya sudah. Nah, Kerajaan Majapahit ini apakah terbaca oleh teknologi AI ya Mas Agung? Iya, nah, benar. Kita coba, kita ketikkan Istana Kerajaan Majapahit yang megah. Nah, dan hasilnya kita tunggu sebentar. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kira-kira gimana Mas Agung? Kalau menurut saya, kita lihat di YouTube, di film, ini beda ini. Beda ya? Beda. Ini lebih ke seperti pagodanya Thailand atau mana itu, Vietnam. Kamboja ke Vietnam semacam itu. Ini istananya Majapahit. Ada 4 gambar di sini. Hasil konversi dari teks ke image, ke gambar, ke foto itu ternyata Istana Majapahit versinya AI. Jauh dari harapan kita. Kita membayangkan ada joglonya, candi-candi. Terus ada apa itu, khas bata merahnya biasanya. Iya, tapi ini nggak ada. Nggak ada. Kita coba yang kedua nih Mas Agung. Kita ketikkan di sini masih berhubungan dengan Majapahit ya. Ini kita ketikkan Istana Kerajaan Majapahit dengan ribuan prajurit perang berkuda. Istana Kerajaan Majapahit dengan ribuan prajurit perang berkuda. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Ini gimana Mas Agung? Kalau kudanya mungkin masih istilahnya masuk akal sih. Masuk akal kudanya. Tapi ya? Untuk pakaiannya ini kurang identik dengan baju adat istiadat Jawa. Jawa ya, tapi ini lebih ke Cina kelihatannya, Tiongkok. Kostumnya. Iya, biasanya identik dengan ada batiknya atau jari atau apa itu, selempang, udeng, blangkon semacam itulah kehidupan masa lalu, tapi ini gambarnya lebih ke ini pakai capil dan kerajaannya pun masih ini ya, tapi kerajaannya mirip-mirip ini ya daripada yang tadi. Ini kan lebih mirip sih. Lebih mirip kayak candi-candi penataran kayak candi Kediri gitu, tapi mungkin ini batu. Yang deket-deket India ini. Kita ketikkan coba. Ini sang raja membawa keris menaiki kuda. Jadi kita bayangkan itu raja kan senjatanya itu keris ini. Kalau naik kuda, sambil naik kuda, seperti imajinasi Anda seperti apa Mas Agung? Raja membawa keris naik kuda ya, seperti pangeran Diponegoro. Kalau jaja. Nah, tuh kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Dan gimana Mas Agung? Ini kayak perang di luar nih, di Timur Tengah atau di Eropa. Kudanya sih kuda-kuda luar ini, iya. Bukan kuda-kuda di. Kalau Sumba kan kecil-kecil. Kemudian rajanya nggak ada yang bawa keris, adanya bawa pedang. Kerisnya diterjemahkan oleh AI-nya itu
pedang sama ini kayak samurai. Samurai ya. Ada yang tombak juga. Terus latar belakang juga di tanah gurun ya. Nah, ini di gurun pasir. Berikutnya kita coba prajuritnya Mas Agung. Kalau tadi rajanya, kita coba prajuritnya. Prajurit Nusantara kalau naik kapal. Kan Majapahit ini terkenal dulunya sang pembuat kapal yang mampu berlayar ke banyak negara nih. Maritimnya harus kuat. Prajurit Nusantara Indonesia naik kapal. Ini hasilnya setelah kita ketikkan semacam ini Mas Agung. Mungkin kapal masih masuk kayak pinisi-pinisinan. Ya, kayak lautnya perahu juga masuk. Cuma kayaknya kostumnya kayak kostum prajuritnya yang naik kapal ini tetap mirip prajurit dari Tiongkok ya. Kita coba lagi ini, kita lebih geser ke tentang budaya Mas Agung. Nih kita akan ketikkan, kita coba orang Jawa Indonesia sedang memainkan alat musik gong dengan suasana pedesaan. Kita tunggu hasilnya. Boom, ini Mas Agung. Ini apa ini gambarnya? Ini orang manen apa orang buat kerajinan? Mungkin karena suasananya pedesaan, jadi dianya membacanya di sawah backgroundnya. Kemudian gongnya ini dia lagi ngapain ini? Ini mainkan gong tapi seperti membuat gerabah. Nah itu gongnya biasanya kan nggak seperti ini. Ini juga penutup kepalanya. Ini bukan khas. Asing ya itu. Ini asing, ini dari luar ini. Kemudian alat musiknya gong ternyata diterjemahkan mirip ya alat-alat musik dari campuran ya, ini dari Tiongkok mungkin. Kemudian ada dari ini yang gambar ini dari Arab bener. Mirip Arab. Kalau gong kan biasanya dari Kuningan, tembaga. Ini nggak kelihatan ya. Kemudian ini ada penutup kepalanya malah melayang. Ini kekurangannya AI ya, memang nggak natural karena teknologi buatan. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita ketikkan yang ini Mas Agung, yang jadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Reok. Apa itu? Mas Agung. Reok. Kalau tadi kan kurang spesifik nih, kita coba rumah kayu, di depannya ada orang main reok. Itu seperti apa? Coba lihat. Anda mungkin bisa membayangkan imajinasi Anda apakah cocok dengan hasilnya AI. Nah, reoknya jadi sangat fantastik nih. Reoknya seperti ini sih barongsai bener ini. Kalau China ya barongsai, kalau di Bali ya seni barong. Iya benar. Rumah kayunya diterjemahkan ini kayak ya gambar-gambar di istilah figur yang ada di Cina ya. Kemudian apa ya, reoknya sama sekali nggak mirip dengan reok-reok yang di khasnya kita. Dari segi bangunan juga nggak mencerminkan istilahnya. Dari Ponorogo ini rumahnya kan sudah nggak mencerminkan ya. Nah jadi sampai detik ini beberapa foto yang sampai ke 6 foto ini masih belum sesuai imajinasi saya Mas Agung. Iya. Itu kayak naga. Coba kita kurangi Mas Agung. Naga barongsai di Cina. Kalau tadi kan pementasan kesenian reok Ponorogo di halaman rumah. Nah iya, sekarang bener. Coba kita halaman rumah kayu kan tadi. Sekarang kita buang rumah kayunya. Coba kita ketikkan kesenian reok Ponorogo aja. Apakah sesuai dengan bayangan kita, sesuai imajinasi kita. Nah, kita coba ketikkan kesenian reok Ponorogo. Dan hasilnya adalah boom, ini. Ini siluman dari mana ya? Malah seperti monster. Ini malah seperti monster. Ini penggambaran makhluk mitologi ya, dari naga campuran raksasa apa ya ini? Atau mitologi jin ini, anaknya dari jin. Jadi kalau memang reok ini kan sejarahnya antara siluman kan, macan sama meraknya, ada meraknya, macannya, raksasa lah pokoknya. Iya. Jadi ini dibaca juga raksasa, tapi lebih ke monster. Monster bener. Ini lawannya dari merak nggak ada. Terus dari segi macan-macannya nggak ada. Bener. Jadi ini lebih ke monster musuhnya dari Ultraman itu. Ini reok Ponorogo, kesenian reok Ponorogo. Langsung kita ketikkan
Modelnya versinya seperti itu. AI ternyata monster. Oke, kita coba lagi. Kalau tadi kan mirip-mirip barongsai nih, sekarang kita coba barong yang ada di Bali. Apakah memang mirip barong beneran? Kalau tadi kita ketikkan reok, yang muncul adalah barongsai. Sekarang kita ketikkan pementasan kesenian barong Bali Indonesia. Nah, pementasan kesenian barong Bali Indonesia. Hasilnya adalah, nah, malah mirip kalau yang ini. Iya benar. Ini mirip Bali, tapi ya tetap ada mukanya nggak terus seram seperti gambar. Kemudian kalau yang Bali punya ciri khas kotak-kotak apa itu warna putih hitam. Kalau barong Bali itu ya gede, kemudian dilakukan 2 orang, di belakangnya ada orangnya lagi, ini 1 orang, kemudian macak kepalanya aja yang seperti barong. Tapi lebih baik ini. Nah, lebih mirip lah, sesuai imajinasi tapi kurang. Kita coba ini Mas Agung, yang di dekatnya lokasi kita ada budayanya pencak silat. Pencak silat Indonesia di atas gunung, kita harapkan bayangan kita itu wah sinematik banget di atas gunung, kemudian pencak silat. Nah, kita ketikkan pertarungan pencak silat Indonesia di atas gunung. Hasilnya adalah boom, ini gunung mana sih? Ini gunung Kendeng atau Gunung Laun. Ini pakai punya kekuatan api segala ini. Avatar ini. Kanuragan, tenaga dalam rengkah gunung apa ini? Segoro Geni. Tapi ini bukan ini loh, yang ini pencak silat mirip, tapi yang lawannya ini dari Roma ya. Gladiator. Nah, tapi ini bawa senjata ini. Kita harapkan pencak silatnya itu tangan kosong, tapi yang muncul bawa senjata pedang sama paling enggak ya samurai. Keris, golok. Itu kan khasnya Indonesia, tapi yang muncul lagi-lagi adalah masih gambar-gambar dari luar, lebih ke kungfunya Tiongkok. Kita coba lagi nih Mas Agung, mungkin dua gambar lagi lah. Kalau yang tadi Mas Agung, yang tadi kemungkinan kenapa kok AI nggak bisa membaca begitu detail apa yang kita perintahkan seperti imajinasi kita? Mungkin karena AI ini belum mengenali budaya-budaya Indonesia mungkin. Sekarang kita coba Candi Borobudur Mas Agung. Oke, siap. Candi Borobudur kan ini kan sudah terkenal, diakui keajaiban dunia ya. Keajaiban dunia. Kita coba keindahan Candi Borobudur dengan banyak pepohonan di sekitarnya. Nah, hasilnya, kalau ini setuju saya. Nah, ini mirip banget dengan imajinasi kita. Pepohonannya juga banyak, view-nya bagus ya Mas Agung. Iya. Cocok, terus dekatnya ada gunung itu cocok itu. Kemudian candi-candinya ini juga mirip banget dengan Borobudur sebenarnya, tapi pengunjungnya tetap nggak ada ini. Kan karena tiketnya mahal sekarang, jadi pengunjungnya nggak bisa naik. Yang paling dekat hanya gunung apa? Merapi. Ya, Merapi. Ya, cocok ini. View-nya juga. Nah, ini yang ada di Magelang, ini Borobudur. Oke, ini yang paling mirip ini dari sekian tadi. Mungkin sudah terkenal ya. Ya, karena terkenal. Jadi AI membacanya mudah. Oke, sekarang yang terakhir kita coba, karena ini musimnya kemarau, banyak layangan, kita coba suasana pedesaan. Ini anak kecil bermain layangan di sawah, suasananya sore hari. Imajinasi Anda bagaimana Mas Agung? Iya, kalau main indah. Kalau main layangan sore hari pasti. Sore hari, kemudian Anda membayangkan kan pasti di sawah, kemudian terus pokoknya asik lah. Nah, view-nya. Kita coba hasilnya. Nah, ini hasilnya. Anak kecil dapat, anak kecilnya. Anak kecil semua, anak besarnya nggak ada. Orang dewasa. Yang namanya anak kecil. Kemudian layangannya ya layangan pantai ini. Iya, layangan pantai. Pemandangan dari sawahnya masuk. Masih dengan kultur yang ada di sini. Sini ya, di Indonesia lah. Tapi anak kecilnya ini yang bukan anak Indonesia ini, kelihatannya anak-anak dari luar juga, luar negeri sana. 4 gambar ini mungkin mewakili. Jadi ini yang berkulit hitam, ada ini anak dari mungkin etnis yang Mandarin lah.
Kemudian ini yang sawo matang pakai topi ini. Ini sawo matang Jawa cocok ini. Ya. Jadi ini nampak dari belakang semua ini ngambilnya. Jadi sebenarnya yang saya harapkan layangan-layangan seperti bapangan, layangan yang ada di Indonesia, yang ada di desa ini kan yang bisa bunyi itu Mas Agung. Itu ngang apa? Ngang, wow yang bisa bunyi apa, itu. suangan atau Badiran atau apa kalau di tempat saya sih suangan, bapangan, badiran. Suangan. Nah, itulah mungkin ada 10 atau 11 ya tadi gambar-gambar atau text to image yang diterjemahkan dengan teknologi AI budaya mulai dari Kerajaan Majapahit, budaya Indonesia, kemudian silat, tadi ada silat dan Borobudur serta kehidupan pedesaan layangan. Dari 11 itu tadi ternyata ya masuk dua lumayan atau 3? lah, ada beberapa dua atau tiga yang sesuai imajinasi saya. Dan mungkin Anda semuanya mengharapkan imajinasi Anda itu terkabulkan lewat AI ini, dengan teknologi ini. Tapi nyatanya Majapahit belum bisa terbaca dengan baik. Kemudian gong, reok, barong, itu silat tadi. Karena teknologi AI ini juga mempunyai keterbatasan, mungkin ke depan nih Mas Agung, seiring penyempurnaan dari teknologi AI sendiri, mungkin nantinya benar-benar bisa mewujudkan impian kita Mas Agung. Iya. Nah, itu tapi ya terlepas dari bayang-bayang ketakutan kalau AI ini semakin sempurna disalahgunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Nah, tapi kita mudah-mudahan saja orang-orang yang di luar sana dengan teknologi AI mampu untuk menjadikannya ke hal-hal yang baik lah. Nah, itu tadi percobaan kita tentang foto-foto budaya Indonesia dengan teknologi AI. Mungkin ada request dari Anda semua ataupun komentar, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih Mas Agung. Nah, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang ya. Dadah.